Baiklah, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memasuki di bab yang ketiga, bagian yang pertama, yaitu dengan judul pelajaran kita hari ini, baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 24 dan Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, kita akan memasuki langkah-langkah dalam pembelajaran mata pelajaran agama, yaitu awali dengan berdoa. Kemudian anak-anak membaca dalam kitab Amsal pasal 6, lalu kemudian simak materi yang akan Bapak berikan. Kemudian buatlah tugas yang akan Bapak berikan. Lalu akhiri setiap mata pelajaran ini dengan berdoa. Baiklah anak-anak, kita masuk dalam kata pengantar, yaitu pada bab yang ketiga ini. Pengertian dari baptisan. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptiso, yang dikenal sebagai sakramen Kristen yang melambangkan pembersihan dosa. Asal usul kata dalam baptisan adalah kata bapto yang berarti menenggelamkan. Dan baptisan juga melambangkan kematian bersama dengan Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptis itu dilambangkan yang telah mati. Dengan masuk ke dalam air, orang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati. Ketika ia keluar dari air, hal itu digambarkan sebagai kebangkitannya kembali. Anak-anak bisa membaca dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian, apakah baptisan air menghapus dosa? Tidak. Jadi baptisan air tidak menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa hanyalah Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa yang bisa menghapuskan dosa kita hanyalah darah korban tebusan Yesus yang mati di kayu salib. Anak-anak bisa membaca Roma pasal 5 ayat 8 dan 9, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tapi agar bisa mendapatkan manfaat dari korban itu, seseorang harus beriman kepada Yesus, mengubah cara hidupnya agar sesuai dengan ajaran yang Yesus berikan dan dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kemudian anak-anak, apakah baptisan bayi itu ajaran Alkitab? Setiap gereja memiliki cara yang berbeda-beda. Sakramen baptisan pun juga berbeda-beda, tergantung dari organisasi gereja masing-masing. Tetapi kita boleh melihat apakah baptisan bayi itu adalah ajaran Alkitab? Bukan. Kita perhatikan dari kisah kehidupan Yesus pada waktu ia masih anak-anak, ia diserahkan. Setelah ia beranjak dewasa pada umur 33 tahun, ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi baptisan bayi tidak ada di dalam Alkitab. Baptisan bayi adalah upacara yang dilakukan beberapa gereja untuk membaptis bayi dengan memercikan atau menuangkan air ke atas kepala bayi dan memberikan nama baptis. Itu kalau menurut gereja masing-masing. Adapun juga baptisan Kristen adalah untuk orang-orang yang sudah cukup dewasa untuk memahami dan mempercayainya. Jadi baptisan ini dilakukan oleh orang dewasa anak-anak, ya. Seperti Yesus sebelum mengawali pelayanannya bersama dengan murid-muridnya, ia mengambilkan diri bagiannya di dalam baptisan air. Anak-anak bisa membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-12. Nah, selain itu juga baptisan bayi bertentangan dengan ajaran Alkitab. Alkitab menunjukkan bahwa anak-anak kecil yang memiliki orang tua Kristen dipandang kudus atau bersih oleh Allah karena orang tua mereka setia kepadanya. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-14. Jika baptisan bayi memang sesuai dengan ajaran Alkitab, itu berarti anak-anak kecil tidak perlu bergantung pada orang tua mereka untuk punya hubungan baik dengan Allah. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa adanya baptisan anak-anak, tetapi perhatikan baik-baik, Allah atau Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Masih ingat kisah pada waktu anak-anak diusir oleh murid-murid Yesus ketika ingin berjumpa dengan Yesus?
Apa yang Yesus katakan? Biarlah mereka datang kepadaku karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kesalahpahaman kita boleh melihat di sini. Yesus mengajarkan baptisan bayi dengan mengatakan bahwa kerajaan surga adalah milik anak-anak kecil. Memang itulah yang Yesus ajarkan. Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 dan Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Faktanya ketika mengatakan itu Yesus sedang tidak berbicara tentang baptisan. Jadi pada waktu Yesus mengatakan hal itu, dia tidak berbicara tentang baptisan, tapi dia sedang menjelaskan bahwa orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah harus seperti anak-anak kecil yang rendah hati dan mudah diajar. Matius 18 ayat yang keempat, Lukas 18 ayat yang ke-16 dan 17. Kenapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Anak-anak bisa membacanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Jadi kelahiran kembali mempersiapkan seseorang untuk memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, 2 Timotius pasal 2 ayat 12, 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Nah, anak-anak, itulah bagian yang pertama di bab yang ketiga tentang arti baptisan air. Jadi anak-anak, Bapak ingatkan kembali, setiap gereja mempunyai cara tersendiri untuk prosesi baptisan air. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa anak-anak tidak dibaptis. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah memberkati mereka. Nanti setelah dewasa, mereka paham akan kebenaran firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, barulah diri mereka dapat dibaptis. Jadi anak-anak, mari kita terus belajar akan firman Tuhan, terlebih lagi dalam baptisan. Ya, demikianlah materi bab yang ketiga di bagian yang pertama ini. Kiranya anak-anak dapat mengikuti setiap materi pelajaran yang Bapak berikan. Untuk tugas di bagian yang pertama ini, bab yang ketiga Bapak tidak akan memberikannya, tetapi anak-anak dapat mempelajari kembali tentang arti baptisan air. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Selamat pagi.